Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Wasil Musliha dari jurusan Psikologi IAIN Salatiga. Nah, di konten kali ini saya akan membahas mengenai persepsi. Apa itu persepsi? Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai persepsi, ada beberapa gambar yang akan saya kasih ke kalian. Jadi nanti kalian bisa menilai dari gambar tersebut itu gambar apa sih, kayak gitu ya. Nah, jadi apa yang kalian lihat? Nah, dari bagaimana yang kalian lihat dan dari penilaian yang kalian lihat, nah itu yang dinamakan persepsi. Jadi, persepsi itu adalah nah, jadi persepsi menurut Jung adalah sebuah aktivitas penginderaan atau menginterpretasikan atau memberi penilaian terhadap objek-objek sosial. Jadi, penginderaan tersebut itu tergantung pada stimulus fisik atau stimulus sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi stimulus tersebut itu yang ada dari gambar tadi, jadi dimasukkan ke dalam otak dan otak itu akan memprosesnya dari sebuah lingkungan tersebut. Nah, jadi persepsi itu adalah proses stimulus yang disalurkan oleh panca indera kita yang disalurkan ke otak. Jadi dari otak ini kita bisa memberikan penilaian terhadap objek tertentu maupun lingkungan sekitar. Dua ini adalah persepsi menurut Islam. Jadi apa sih itu persepsi menurut Islam? Jadi persepsi menurut Islam adalah fungsi psikis yang penting dan menjadi jendela pemahaman dari peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai atensi. Apa sih itu atensi? Nah, menurut William James, atensi merupakan pemusatan pikiran dalam bentuk yang sangat tajam dari beberapa stimulus atau objek atau rentetan pemikiran. Nah, ini adalah contoh-contoh dari atensi. Jadi, atensi itu berfokus pada satu indera saja, yaitu indera penglihatan. Nah, apa sih bedanya atensi dengan persepsi? Nah, jadi atensi dan persepsi ini saling berkaitan, namun ada perbedaannya. Perbedaannya itu salah satunya adalah kalau atensi itu pemusatannya dari salah satu indera, akan tetapi kalau persepsi itu dari semua panca indera yang bagaimana penilaian kita terhadap suatu objek. Nah, yang kedua ini adalah contoh-contoh atensi dan persepsi menurut Islam. Nah, dari beberapa contoh ini kita akan mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama adalah contoh dari persepsi menurut Islam. Nah, saya mengambil contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika diberi wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira dan merenungkan bagaimana sih agar umatku bisa mengikutiku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW pada malam 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Bacalah, dan Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril pun memberi perintah lagi kepada Nabi Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Setelah berulang 3 kali, kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu, yaitu ayat pertama sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi Muhammad mendengarkan malaikat Jibril membacakan ayat tersebut, setelah malaikat Jibril pergi,
Kemudian beliau pun pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah, ia pun langsung menggigil dan menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah diselimuti, Nabi Muhammad pun menceritakan peristiwa tadi kepada Siti Khadijah. Dan Khadijah pun menenangkan suaminya dan berkata, kemudian Khadijah pun berkata, "Aku sangat mengkhawatirkanmu, wahai suamiku." Khadijah dengan penuh kasih sayang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menghinakan engkau, suamiku, karena engkau adalah orang yang sangat baik, karena engkau selalu menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan, dan selalu membela kebenaran. Dari kesimpulan cerita Nabi Muhammad SAW tadi dapat digambarkan bahwa adanya persepsi dalam cerita tersebut, yaitu ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun mendengarkannya. Nah, dari pendengaran itu kan salah satu panca indera. Ketika malaikat Jibril menyampaikan informasi kepada Nabi Muhammad, setelah itu Nabi Muhammad menerima dari salah satu panca indera dan mengirim ke otak dan menceritakan lagi kepada Siti Khadijah. Nah, dari situ dapat digambarkan bahwa persepsi itu sudah ada sejak zaman dahulu.